dari garis underscore lurus. Karena kita masih belum pas target. Nih Pak Luhut, rakyat Bapak ini pinter-pinter loh. Ini kita baca lagi ya. Kita baca lagi ya. Kalau ikutan Eropa tentu kehilangan keuntungan. Loh. Assalamualaikum wabarakatuh, welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santai, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Alhamdulillah guys, hari ini insya Allah kita diberikan kesehatan yang baik, kesehatan yang manfaat. Dan di tengah cuaca yang nggak enak begini, ya, polusi udara di mana-mana, jaga kesehatan yang baik, siapin tuh garam Himalaya, infused water dari lemon seperti yang kemarin gue bilang. Terus kalau kalian kehujanan cepet-cepet mandi ya. Ini cuaca udah nggak jelas, kemarin nanti gue angkat juga tuh di Surabaya katanya ada hujan es ya. Wallahu a'lam bishawab, itu gimana ya. Dan sebelum gue masuk ke konten guys, gue mau ngasih tahu kalian ya, jangan lupa tonton konten-konten gue yang lain ya. Itu insya Allah jadi edukasi buat kita semuanya, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Selain ditonton, di-share supaya makin banyak orang yang belajar, begitu ya. Mudah-mudahan bisa, memang nggak gampang sih ya, tapi mudah-mudahan dengan semangat kita untuk Indonesia, kalian dengan bantuan kalian, insya Allah kita bisa nih melawan pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita masuk ke berita yang mau kita angkat ya. Berita yang kita angkat ini tentang pernyataan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Itu gua kemarin ngeliat di akun Twitter Oposisi Cerdas. Nih, gua ngeliat ini ya. Beberapa negara Eropa sudah lepas masker. Indonesia kapan? Lut, kita tidak perlu latah ikut-ikutan. Ya, nggak perlu latah ikut-ikutan, kita jangan ikut-ikutan. Kalau nggak mau latah ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan latah pandemi kan bisa juga ya. Tapi kita baca dulu beritanya ini. Kita baca beritanya dulu. Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah tidak mau ikut-ikutan beberapa negara di Eropa yang sudah melonggarkan aturan pembatasan COVID-19. Ya jangan ikut deh Pak. Kita ini bisa apa sebagai rakyat ya Pak ya.
ngikut Bapak aja ya. Cuman kita beropini aja ya Pak. Kami sebenarnya pengen ada diskusi sih sama Bapak, tapi ya mau gimana ya, kan Bapak yang berkuasa, Bapak yang berwenang, ya kan? Kita ini cuma bisa begini Pak, bisa begini dah, bisa begini sama berdoa. Mudah-mudahan Indonesia segera lepas dari pandemi, mudah-mudahan orang-orang yang mau berusaha Indonesia lepas dari pandemi dengan cara baik, jujur, mudah-mudahan Allah berbanyak. Ya, yang berusaha untuk gimana-gimana sama Indonesia untuk negatif, mudah-mudahan Allah hancurkan, gitu ya Pak ya. Luhut mengatakan beberapa negara seperti Inggris, Denmark, dan Singapura sudah berani melonggarkan aturan pembatasan COVID-19 karena situasi pandemi tiap negara berbeda-beda. Giliran begini berbeda-beda, nggak apa-apa Pak ya. Ya. Kemarin saya diserang bazar itu. Ini dunia kok. Nah, giliran dunia udah mano, ya diam semua ya. Kita tidaklah perlu lata ikut-ikutan seperti negara tersebut. Kita akan melakukan transisi ini secara bertahap, bertingkat dan berlanjut dengan berbasiskan data indikator kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya, serta terus menerapkan prinsip kehati-hatian, kata Luhut dalam jumpa pers Senin 21 Februari 2022. Nah itu loh Pak, berbasiskan data indikator kesehatan. Nah ini yang perlu kita sebenarnya. Gue juga pengen tahu datanya gitu ya, kita rakyat Indonesia gitu, ini datanya berbasis dari data mana ya. Kami belajar juga Pak, rakyat Indonesia itu kan nggak bodoh-bodoh semua ya Pak ya, mungkin saya aja yang bodoh. Kita juga berbasis data gitu, oh ada data ini, ada fakta ini ya kan. Orang Indonesia ini banyak yang pintar loh Pak ya. Alhamdulillah kan pemerintahan berarti berhasil mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Cuman kadang-kadang Pak, kalau memang cerdas terus kenapa apa maksudnya, kenapa nggak mau diskusi gitu ya? Ya jadi data ini data dari mana, indikator kesehatannya apa, apakah ya gimana ya? Karena indikator kesehatan itu kan banyak ya, dan di Indonesia ini kan apa ya, bineka tunggal ika, banyak di Indonesia nih. Coba bisa diskusi gitu kan enak ya. Menurutnya, pelonggaran pembatasan COVID-19 bisa dilakukan di Indonesia jika tingkat kekebalan masyarakat sudah tinggi, kasus-kasus positif COVID rendah, kapasitas fasilitas kesehatan memadai, hingga konsistensi kondisi pandemi yang terkendali. Ini gue coba bantu jawab Pak Luhut. Menurutnya, pelonggaran pembatasan COVID-19 bisa dilakukan di Indonesia jika tingkat kekebalan masyarakat sudah tinggi. Alhamdulillah saya yakin sudah tinggi Pak. Serius. Itu kalau kita mau melakukan tes serotes ya, karena natural immunity itu ada. Nanti setelah konten ini saya coba naikkan kalimatnya Bill Gates ya, Bill Gates ada tuh, ya Bill Gates ada tuh. Setelah konten ini nanti konten berikutnya itu saya ambilkan pernyataan Bill Gates. Ya karena natural immunity itu ada. Natural immunity itu ada dan sudah tinggi, sudah. Omikron ini kan dia menginfeksi banyak orang itu, tapi angka fatalitasnya itu cuma 0,1%, memberikan kekebalan alamiah tubuh. Kasus positif COVID rendah. Nah ini yang pertanyaan juga. Bagaimana indikatornya apa kasus positif rendah? PCR. PCR-nya belum diaudit. Menkesnya sendiri bilang bahwasannya PCR tidak 100%. Jadi indikator kasus positif COVID rendah itu apa Pak? Itu pertanyaan. Yang ketiga, kapasitas fasilitas kesehatan memadai. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sering banyak kejadian orang yang terdeteksi oleh alat yang meragukan tersebut sebagai positif COVID, itu kan dapat obat dari Kemenkes ya. Itu obatnya nyampe, mereka udah sehat sebenarnya. Jadi favipiravir-nya nggak diminum. Jadi sebetulnya nggak perlu fasilitas kesehatan yang gimana. Di rumah pun bisa dirawat sebenarnya. Ya, di rumah pun bisa dirawat.
hingga konsistensi kondisi pandemi yang terkendali. Konsistensi kondisi pandemi yang terkendali. Ya, yang mestinya konsisten ini mestinya siapa ya Pak ya? Konsisten dalam keadaan yang susah atau konsisten dalam keadaan yang menguntungkan sebagian, atau konsisten apa nih? Ini nggak tahu gue nih. Konsistensi pandemi, kondisi pandemi yang terkendali. Sebenarnya kalau menurut kami ya, dengan data loh Pak, dengan data ini, bahwasannya konsistensi kondisi pandemi sudah sangat-sangat terkendali sebenarnya. Iya, fatalitasnya 0,1% itu kalau Omikron, banyak faktor itu yang mengatakan bahwasannya pandemi ini sudah terkendali. Yang belum terkendali justru polusi udara, Pak. Yang belum terkendali justru polusi udara. Nih ya, gua nggak pakai setting-setting nih. Ini Jakarta ya, gua refresh ya. No. Nih, 69 dia, moderate. Ya, PM 2,5-nya 4,2 kali di atas ambang batas WHO. Ya, Jakarta nih. Ya kan? Jadi yang belum terkendali justru bukan pandemi, Pak. Polusi udara sampai hari ini belum terkendali baik. Tapi ya ini sekali lagi ini pendapat gue, rakyat yang bodoh ya. Rakyat yang nggak punya latar belakang, rakyat yang nggak punya otak mungkin gue ya. Kalau Pak Luhut kan pinter ya. Oke, kita lanjutkan. Usulan konsep, kriteria, dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli di bidangnya, ucapnya. Nah ini para pakarnya mas siapa, ahli di bidangnya siapa, dan apakah pernah terjadi diskusi, apakah para ahli itu, yang disebut para ahli itu hanyalah orang-orang yang Bapak tunjuk, atau tidak adakah ahli lainnya, kan gitu ya. Tapi ya sekali lagi ya, apa sih gue? Pak Luhut ini bro. Luhut mengatakan, saat ini pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi, bahkan hingga ke vaksin dosis ketiga atau vaksin booster, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia. Aduh, ya dah. Pak Luhut sudah vaksin booster. Pak Luhut kan umurnya berapa ya? 70 lebih ya. Ada beritanya waktu itu Pak Luhut itu termasuk yang tidak layak, usia tidak layak menerima vaksin. Kalau Pak Luhut tidak layak menerima vaksin, apakah lansia yang lain itu layak juga? Wallahu a'lam. Ini Pak Luhut. Ya kita jangan salah ngomong lu. Bahaya lu. Beliau ini, Pak Luhut nih, ya, Pak Presiden Jokowi lagi pidato aja beliau bisa nerima telepon. Hah, lu lihat tuh. Dari situ kita bisa lihat betapa pentingnya posisi Pak Luhut. Ya Pak ya, ngopi. Aduh. Hal utama yang perlu dilakukan, oh ya udah itu tadi. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan, cukup mengikuti aturan PPKM dan protokol kesehatan serta segera dapatkan vaksinasi di tempat pelayanan kesehatan terdekat. Ya guys, itu disuruh Pak Luhut ya, nggak usah khawatir. Jadi gue minta masyarakat di sini yang nonton gue nih, selain nge-share, komentar di bawah yang bagus ya, yang bagus dengan kata-kata yang baik. Kalian lebih khawatir mana? Omikron atau kelaparan? Kalian lebih khawatir mana? Omikron atau kelangkaan minyak goreng? Kalian lebih khawatir mana? Omikron atau efek setelah micin? Ya, komentar di bawah, komentar di bawah. Yang bagus-bagus tapi. Baik, itu tadi beritanya dari Oposisi Cerdas. Terima kasih Oposisi Cerdas. Sekarang kita lihat bagaimana netizen mengomentari ini. Oke. Dari Bangkir di Macangel @AXL Digital. Benar, kita tidak perlu ikut-ikutan, tapi boleh dong lebih konsisten. Misalnya tak perlu ikut-ikutan demokrasi liberal, tak ikut-ikutan sistem ekonomi keuangan kapitalis, tak perlu ikut-ikutan otoriter gaya komunis. Sepakat, langsung di like sama Babe. Oke. Dari Bujang Rimbu, Bujang Rimbu 2. Obat, vaksin, PCR masih banyak, rugi dong. Iya, rugi dong. Langsung di like.
Lanjutkan, stok masih banyak. Ini dari Lulut Prasetyo, bukan Luhut ya, ini Lulut. Orang-orang masih ribut Omikron dan booster. Orang yang sudah paham imunologi yang orang yang sudah paham imunologi dan virologi dasar. Oh, yang masih sibuk no. Ya, yang ini udah paham. Oke, like. Nah, opini rakyat 4. Tenang Hud, sudah disiapkan proyek berikutnya. Udah gue like. No, Bill Gates. Tuh kan gue bilang apa ada ternyata ya. Dari garis underscore lurus. Karena kita masih belum pas target. Nih Pak Luhut, rakyat Bapak ini pinter-pinter loh. Ini kita baca lagi ya. Kalau ikutan Eropa tentu kehilangan keuntungan. Loh. Dedemet, wah apa ya, dijawab Pak Luhut nih, berita tentang Pak Luhut nih dengan atur saja, kan Anda penguasa. Iyalah, atur saja. Kalau kita mah rakyat, bisanya cuma begini, ayo rakyat bangkit, ayo rakyat bersatu. Masa cuma gue yang ngomong sih, gitu. Calon NIM 276591514 membalas oposisi cerdas. Belum puas juga kau dengan penghasilan bisnisnya. Mau sampai kapan bro? Sampai kau mati. Dari Waka, belum balik modal kan? Ini cari satu komentar yang mendukung aja. Mana Pak Luhut kurang mengkoordinasi yang mendukung kali Pak ya. Dari Yasin Muhammad, Yasin Mo 97 sekian. Tahun 2019 saya nggak pakai masker, tahun 2020 saya wajib pakai masker karena orang Wuhan pakai masker. Ternyata saya latah. Untuk saat ini saya nggak akan latah lagi. Iya, padahal pandeminya ini juga pandemi latah ya. Kan latah ya pandemi. Pandeminya latah, tapi endeminya nggak mau latah. Ngopi. Enak kopi pagi ini. Terus lansia nggak boleh keluar rumah terus gitu. Kalau pejabat ini boleh melanggar aturan. Kalau rakyat kecil bisa dikerangkai. Iyalah, jangan. Beliau kan, kalau beliau itu kan nggak lansia, beliau umur 75 itu belum. Kalau rakyat itu lansia. Iya, ngapain ikut-ikutan? Buka masker, stok PCR masih banyak, vaksin masih di gudang. Ntar kalau udah balik modal, baru dah buka tuh masker ya. Stok barang masih banyak, kalau pandemi berakhir bisa expired nih barang. Sudah ada yang expired kakak. Selagi negara masih bisa duitin pandemi, why we have to stop it? Iya nggak, Bung? Iya kali. Ya, gue udah nggak baca usernya ya. Kalian baca sendiri deh. Gue langsung baca komentarnya. Banyak loh nih komentarnya. Betul, terlanjur nyetok banyak dan numpuk di gudang. Merugi dong bisnis awak. Nunggu bila-bila 2 tahun lagi kita ikutan mereka. Gitu ya? Dasmu, gue tuh. Aduh, lu terjebak oleh perkataannya sendiri, kata Jeff underscore ikhlas. Kalau sampai bebas masker bisa gagal dapat kucuran bonus sales dong. Iya, ini pokoknya yang gue like kalian paham. Wow, stok PCR, stok swab dan PCR masih banyak. Di Amerika stadion NBA final penuh banget dan happy. Di Indonesia jangan latah, pandeminya aja latah, bisnisnya aja latah. Kalau endemi jangan latah. Begitu kata beliau, pokoknya ya. Emang ini bisnisnya opung? Ya, bukan tanda tanya ini, titik. Emang ini bisnisnya opung? COVID selesai nanti kalau Mukidi selesai masa jabatannya, aduh, iya kah? Masih ada puasa dan lebaran. Nah, ketahuan sama. Tut.
Aduh, kenyataan begitu. Jangan latalah berbisnis dengan rakyat. Dasar germo. Germo nggak tuh? Germo anjir. Biar BCR jalan terus. BCR-nya dia, bisnisnya yang jalan. Variannya di plus 62 beda ya Pak. Udah ikutan berpolitik variannya. Masih kurang gitu penderitaan kami. Aduh, model belum balik. Manisnya uang suap dan PCR. Modal belum BEP nanti aja. Ini kalau gue bacain terus ini, waduh. Tapi apa ya, hiburan lah, sekali-sekali kita hiburan ya, masa hidup kita sudah terus sekali-sekali nyari hiburan gitu dari komentar netizen pas 62 untuk Bapak Luhut bin Sarpanjaitan. Tapi ya begitu ya, kita udah datengin kantornya juga, tapi ya begitu, namanya beliau penguasa ya, beliau kan penguasa. Kalau kita mau apa tuh, aduh, stok masih nambun semua, belum saatnya inlander. Iya. Bisnis masih bisa, masih prospektif, lanjutkan. Iya. Stok belum habis, habiskan. Siap. Uangnya masih harum soalnya. Oh. Obat belum habis terjual. Iya. Yang penting cuan. Ini semua komentar begini loh, senada loh. Wah, barbar plus 62 nih. Cuman masih ada, ntar dulu lah. Iya, wah ini ada video. Bentar, kita pause. Kita kasih suara. Ya, kita kasih suara. Baru kita play. Masuk kategori saksa tidak? Bagaimana ceritanya menjadi pandemi? Wow. Jadi pandemi ini apa menurut Dokter Adian? Hal yang tidak ada diadakan. Apa namanya itu? Hah? Tidak ada diadakan. Akan dibesar-besarkan pula. Nah. Takuti masyarakat. Apa maksudnya itu? Hanya iblis yang bisa melakukan itu. Nah, dibilang iblis, hanya iblis. Ya jadi pandemi ini menurut Dokter Adiani tidak ada diada-adakan terus dibesar-besarkan dan itu hanya iblis. Kalau Opung kan bukan ya, kalau Pak Luhut kan bukan ya. Kalau Luhut itu pejabat paling top pokoknya dia ya. Sampai-sampai di saat Pak Jokowi lagi pidato aja beliau telepon untuk urusan pandemi. Lihat itu posisi beliau. Makanya, tapi ini komentar rakyat Pak ya. Ini rakyat Bapak yang komentar. Rakyat Bapak yang katanya di negara kesatuan Republik Indonesia itu rakyat yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat katanya. Katanya Pak, katanya. Ini yang ngomong rakyat. Duh. Kata Miko sesuaikan bisnis. Kata Rosada, lah rugi dong. Bisa-bisa nggak laku BCR saya. Mbak. Haha, takut orang nggak laku ya Opung. Waduh, mungkin belum memenuhi target. Politik Om Binsar. Waduh. Bu sekolah. Aduh, biar kau lanjut terus. Iya. Lata batinen BCR boleh diteruskan. Nah, tuh. Iya, batinen BCR kan lata juga ya. Iya, lanjut. Soalnya duit. Iya, 2024 lepas masker. Iya. Belum balik modal. Iya. Saldo kurang banyak. Iya. Biji. Halo, ya Allah. Oke guys, ya itu sampai di situ aja ya. Gua nggak mau lama-lama. Jadi kesimpulannya adalah Opung ngomong lata lah terus ya itu tadi komentar. Kalau komentar gue ya itu haknya Pak Luhut deh ya. Pak Luhut mau bilang apa? Karena beliau penguasa. Kalau kita apa tuh, kita ini bukan apa-apa ya. Jadi ya terserah dia deh ya. Itu urusannya dia sama Allah. Tugas gue adalah mengedukasi rakyat. Lihat aja. Ini keadaannya wahai rakyat. Begitu pejabat kita nih. Kalian nggak mau sadar-sadar? Ya mudah-mudahan. Kita doakan rakyat Indonesia makin banyak yang sadar. Dan pejabat kita mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan. Kalau nggak mau dapat hidayah, mudah-mudahan kita semuanya dapat hidayah. Dan kalau nggak mau dapat hidayah, mudah-mudahan binasa. Indonesia harus merdeka. Nggak boleh lata-lata. Indonesia itu negara berdaulat. Jangan lata-lata kata Opung. Jangan lata. Ya pandeminya jangan lata. Protokol kesehatannya jangan lata.
Bisa kita sendiri. Nggak perlu latah ya, Bung. Iyalah, jangan latah. Dah, gitu aja. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Share video gue. Share video gue. Kalian yang mau download, nggak usah izin lagi. Download, langsung share. Ya. Halalan paghiban. Share video gue. Mudah-mudahan jadi jariah buat kalian. Itu aja. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan latah. Ya, jangan latah.